pegiat SDGs. Om Swastiastu bagi kawan-kawan yang berada di kawasan Bali dan sekitarnya. Malam hari ini kita mencoba untuk memanfaatkan waktu yang istimewa untuk keluarga ya. Sangat istimewa untuk keluarga, tapi tampaknya kawan-kawan lebih mengistimewakan forum sudah lama kita bentuk. Ini artinya kita semuanya memiliki komitmen bersama untuk belajar dan ya melakukan proses peningkatan kapasitas. Tentu saja proses peningkatan kapasitas ini menjadi kebutuhan kita bersama karena pekerjaan kita banyak mengandalkan ternyata tidak sekedar tenaga tetapi pikiran, sehingga wajar kalau malam ini menjadi malam yang kita pergunakan untuk senantiasa mengasah daya pikir kita berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Tema kita perbincangkan sebetulnya tema yang biasa kita bahas ya, dengan konvergensi penurunan stunting, rumah desa sehat. Sebagaimana kita ketahui, rumah atau RDS di tahun-tahun 2019 kemarin pada program inovasi desa, utamanya bagi teman-teman yang berada di konvergensi stunting atau lokus PSDM, tentu saja pada saat program inovasi desa sudah didorong untuk rumah desa sehat. Dan entah seperti apa perkembangannya, mungkin teman-teman bisa berbagi kisah tentang rumah desa sehat yang sudah pernah dibentuk dan didampingi, dan tentu saja kisah-kisah itu nanti akan menambah khasanah pikir kita untuk mengukur sampai sejauh mana sih keseriusan dalam melakukan penurunan stunting. Untuk itu mohon izin kepada Ketua untuk memberikan supporting kepada para peserta yang malam ini sudah berkumpul 30 orang. Supporting itu saya berupa preambul yang nantinya bisa kemudian mendidihkan darah untuk berdiskusi. Kepada Pak Ketua, Pak Sabana, dipersilakan untuk memberikan preambul, Pak Sabana. Baik, terima kasih Cak Itong, sahabatku yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Mohon maaf, Cak Itong dan kawan-kawan, ini kameranya masih dalam proses perbaikan. Jadi yang terlihat adalah logo SDGs Day. Tanpa mengurangi rasa hormat, pada malam hari ini kita memberikan apresiasi yang luar biasa setinggi-tinggi untuk kita semua yang sudah berkenan meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitasnya bersama keluarga, gitu ya. Demi sebuah rutinitas, demi sebuah komunitas pembelajaran yang memang kita dirikan bersama-sama, sepakati bersama-sama dalam rangka mengejawantahkan mandatori Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2021 dan juga Kepmen Desa Nomor 40 Tahun 2021, bahwa sebabku kita diberikan tugas di seluruh leveling, di seluruh jenjang untuk selalu
meningkatkan kapasitas diri secara mandiri dan juga membentuk pembelajaran. Nah, forum pegiat SDGs Desa ini adalah forum pembelajaran kita bersama sekaligus forum peningkatan kapasitas diri mandiri seluruh CPP. Artinya, kalaupun misalnya pada hari ini kita semua mulai dari anak kandung yang pertama lah ya, anak kandung pertama Gus Menteri itu adalah teman-teman di garda terdepan, teman-teman pendamping lokal desa. Kakak kedua itu adalah teman-teman pendamping desa. Lalu kakak ketiga itu TA kabupaten, yang provinsi, yang terakhir anak bungsu justru Manas. Ya. Artinya dengan posisi hari ini tentu saja beban berada di teman-teman, sehingga kita mewakafkan diri untuk selalu terus belajar bersama. Bagaimana kita selaku TPP memiliki kesetaraan tidak saja dari sisi kapasitas, ya, karena di forum ini kita tidak mengenal leveling, kita selalu mengenal siapa yang ingin meningkatkan kapasitas, mari kita berjalan bersama, sama-sama maju bersama, ya. Di sini tidak kenal bos, karena bos itu kadang-kadang membosankan bagi kita, tapi kita mengenal pemimpin atau leader yang selalu mau belajar bersama-sama membawa untuk ya minimal mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan mendiskusikan salah satu kegiatan yang memang selalu kita dampingi di desa terkait dengan aktivitas rumah desa sehat, ya. Rumah desa sehat ini salah satu forum community center lah, jadi community center di desa yang mendiskusikan berbagai aspek terkait dengan layanan kesehatan sebelum forum rumah desa sehat ini kemudian nantinya akan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan layanan kesehatan pada proses rembuk stunting desa. Ya. Jadi dari RDS menjadi RSD, dari Rida Dewi Sinta menjadi Rida Sinta Dewi, gitu ya. Jadi dari rembuk rumah desa sehat menjadi rembuk stunting desa. Harapan dari diskusi malam ini kita menemukan formula, karena memang di setiap daerah ini berbeda-beda strategi pendekatan, strategi pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman, ya. Ada mungkin yang sudah baik proses advokasinya, tapi mungkin ada juga yang masih tertatih-tatih karena memang bicara kewenangan sebagian desa itu masih belum belum aware dengan keberadaan rumah desa sehat, gitu kan, karena masih melihat ini kewenangannya sektor saja, karena rumah desa sehat ini juga terlibat kesehatan di situ. Nah, mungkin melalui diskusi malam ini kita bisa merumuskan sebuah khusus bersama lah, ya. Bagaimana forum rumah desa sehat ini aktif dalam rangka mendiskusikan seluruh aspek permasalahan kesehatan di tingkat desa, utamanya terkait dengan hasil pemantauan bulanan yang dilakukan oleh teman-teman Kadar Posyandu dalam village scorecard atau formulir scorecard, yang ini akan direkapitulasi pada bulan April dari formulir 2A, 2B, 2C, ke 3A dan 3B, dan inilah sesungguhnya yang menjadi tools, alat bantu rumah desa sehat ketika akan melakukan rembuk bersama, ya, atau fokus grup diskusi FGD di tingkat rumah desa sehat. Karena memang tahapan yang dilakukan oleh rumah desa sehat itu adalah bagaimana mendiskusikan, mengevaluasi, melakukan monitoring terhadap layanan aksi konvergensi stunting yang sudah diberikan pada bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga berdasarkan pemantauan teman-teman kadar. Nah, evaluasi itu tentu menjadi masukan berharga bagi pemerintah desa
dalam rangka menindaklanjuti intervensi apa yang sudah berjalan dan akan berjalan dan bagaimana prosesnya, baik intervensi spesifik maupun sensitif. Kami memberikan apresiasi pada teman-teman. Semoga teman-teman bisa dengan serius dan sungguh-sungguh untuk sama-sama belajar pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Cak Itong yang mau memandu kita bersama. Semoga di episode berikutnya kita bisa lebih mendetailkan bagaimana peran-peran pelaku kesehatan utamanya kader posyandu juga dalam rangka percepatan pencapaian SDGs desa, karena kita hari ini juga mengawal kebijakan SDGs desa yang diluncurkan oleh Kementerian Desa. Itu yang dapat kami tambahkan, Cak Itong. Kami kembalikan ke Cak Itong. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabana selaku Ketua Pegiat dalam komunitas pembelajaran di Pegiat SDGs Desa yang sudah memberikan semangat bagi kita sebelum kita menginjak pada acara yang lebih serius tapi santai. Teman-teman semuanya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Sabana, dari RDS ke rembuk stunting desa, DS ke RSD. Maka kita buka dulu kesempatan untuk semua teman-teman untuk berbagi kisah nih, berbagi kisah. Tampaknya kalau nanti diawali dari berbagi kisah, saya yakin nanti semuanya akan bisa mengevaluasi apakah kisah sudah pada alur normatif yang ada ataukah masih belum begitu. Tapi santai saja teman-teman, meskipun kondisinya belum normatif, maksud saya tetap bisa dikisahkan. Saya persilahkan teman-teman untuk memulai memanfaatkan kesempatan membagi kisahnya tentang RDS dulu. Tentang RDS dulu. Persilahkan yang sudah siap untuk open kamera, open mic. Kalau memang sedang tidak, dari Bung Franky, PD dari Kabupaten TTU apa? Tapanuli Utara. Selamat malam. Oke, silakan. Cak Itong dan juga teman-teman pegiat SDGs semua. Saya Franky dari pendamping desa di Kabupaten Timur Tengah Utara. Oh, Timur Tengah Utara. Salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semalam agenda ini sempat dibicarakan. Saya tertarik sekali karena ini sharing pengalaman di kabupaten kami itu wacana terkait dengan RDS itu sudah muncul sejak tahun lalu. Tapi pelaksanaan aksi di lapangan dan juga pembekalan untuk kami TPP di kabupaten terkait dengan bagaimana kami mendampingi desa untuk pembentukan RDS itu sampai hari ini masih nol, belum terwujud sama sekali. Sehingga saya sangat tertarik dengan acara kita malam hari ini, khususnya pembicaraan terkait dengan RDS, karena secara berjenjang TPP dari tingkat kabupaten sampai dengan kami di kecamatan, lalu nanti turun ke teman-teman anak sulungnya di PLD itu pemahaman terkait RDS, langkah pertamanya harus seperti apa yang harus kami lakukan di saat ada di desa, lalu tindak lanjutnya seperti apa, itu yang menjadi konsentrasi saya malam hari ini. Saya mau tahu cerita atau sharing pengalaman dari teman-teman pegiat yang lain yang sudah melaksanakan RDS itu di desa. Supaya saya bisa juga ada pemahaman sebelum mungkin nanti di kabupaten kami sudah ada rencana untuk mau tindak lanjut itu. Paling tidak ada pemahaman secara pribadi terkait RDS itu, sehingga saya sangat tertarik sekali dan juga saya
pasti harus konsentrasi terkait materi ini karena memang di kepala saya itu secara pribadi masih blank soal RDS. Saya tahu RDS itu seperti apa, gambaran kasarnya ada, tapi rincian kegiatan lalu RKTM kegiatan di desa, pembiayaannya seperti apa, itu yang menjadi perhatian saya malam hari ini. Bagaimana saya bisa belajar dari teman-teman yang lain yang sudah melaksanakan itu. Mungkin itu saja saya Tom. Terima kasih. Menarik. Jadi Frankie dari Timur Tengah Utara. Ya. Ya. Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur tadi sudah menyampaikan Bung Frankie bahwasanya hingga saat ini belum bentuk RDS. Ya. Ya. Belum terbentuk RDS, sehingga teman-teman semuanya kebutuhan yang disampaikan oleh Bung Frankie adalah bagaimana tata cara atau mekanisme pembentukan RDS. Oke, ketemu. Sip. Angle dari pertanyaan Bung Frankie ini teman-teman, bagaimana tata cara pembentukan RDS? Kira-kira sebelum ini di TTU, NTT. Oke. Kira semuanya dari persoalan, dari yang diceritakan oleh Bung Freddy tadi itu, adakah teman-teman yang ingin ingin membantu untuk menyampaikan mekanisme atau tata cara RDS sebelum teman-teman berbagi kisah di lain daerahnya? Saya persilahkan kepada teman-teman yang yang merelakan dirinya untuk sama-sama membantu Bung Freddy, karena Bung Freddy juga punya tekad ini untuk kemudian melakukan RDS, karena dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, ada yang RDS, ada yang tidak, sehingga Bung Freddy ini sedang masuk pada fase penasaran seperti apa sih tata cara pembentukan. Bisa, Cak? Bung Billy? Ya. Bung Billy? Ya. Oke. Makasih Cak Itong. Ini saya orang baru di komunitas ini. Selamat datang. Terima kasih. Menarik yang disampaikan sahabat tadi. Bisa langsung ya, Cak Itong? Oh iya. Oke. Oke. Kalau kebetulan saya kabupaten sama Ibu Lydia, kami di kabupaten mana? Minahasa Tenggara, Sulut. Minahasa. Oke. Minahasa Tenggara. Iya, kalau di daerah kami sejak RDS ini diperkenalkan, kami langsung memfasilitasi. Caranya seperti biasa, kita berkoordinasi dulu dengan dinas, kemudian kita sampaikan itu sampai tingkatan desa lewat kita, sahabat-sahabat PLD. Dan pada awalnya kami memfasilitasi lewat musyawarah ketika itu, sehingga terbentuklah pengurus rumah desa sehat yang berisi para pegiat-pegiat yang care terhadap kesehatan di desa. Ada bidan, ada perawat. Di awal-awal kebanyakan malah ketua pengurus harian rumah desa sehat itu mereka yang kesehatan, bidan, perawat, dan sebagainya. Momentum di dalam rembuk desa, rembuk stunting. Nah, kalau itu sebenarnya kan yang di awal pengurus harian rumah desa sehat ini yang mempersiapkan rembuk stunting. Tapi kemudian kami pikir momentum yang ketika pengurus harian rumah desa sehat ini kita bentuk pada saat pelaksanaan rembuk stunting desa, supaya kelihatan
lebih hebatnya dan cukup berhasil karena pada saat proses rembuk stunting desa kan semua pegiat hadir, termasuk kalau kami kepala desanya disebut hukum tua dan perangkat juga hadir, sehingga proses pemilihan pengurus harian rumah desa sehat bisa dilakukan pada saat rembuk stunting desa. Namun jujur harus kami akui memang 135 desa sudah terbentuk, tapi belum terlalu nampak. Hanya beberapa desa yang di aktivitas dari rumah desa sehat. Kalau di beberapa tempat di kabupaten kami, rumah desa sehat ini yang memfasilitasi sampai dengan posyandu remaja. Sehingga kami memfasilitasi RDS ini, mereka yang melakukan sosialisasi contoh posyandu remaja, bahaya pernikahan dini dan sebagainya. Dari proses itu kemudian semua isu-isu kesehatan di desa dibahas di rumah desa sehat. Nah, salah satunya yang masuk dalam struktur di situ kader pembangunan manusia, KPM, yang kita kenal sama-sama mereka menggunakan EHDW. Sehingga di rembuk stunting, KPM ini yang difasilitasi oleh RDS, mereka menyampaikan proses penginputan lewat EHDW. Itu mungkin catatan kecil saja dari kami, pelaku yang ada di Sulawesi Utara. Itu dulu mungkin Cak Itong. Terima kasih. Oke, Bung Billy, yang disampaikan Bung Billy kami sampaikan kepada semua partisipan. Bolehkah saya diberi informasi Bung Billy Kawuwung ini di TA, ya, TA PM Kabupaten Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara. Ya. Semakin banyak ini kita punya teman. Minahasa Tenggara. Itu. Terima kasih Bung Billy yang sudah memberikan atau berbagi ilmu. Berangkat dari persoalan yang dialami oleh Bung Freddy di TTU tadi, karena di sana memang dibentuk ini RDS. Jadi Bung Freddy, ini ada Bung Billy Kawuwung yang sudah menyampaikan tentang tips-tips. Ya, Pak. Jadi di awal ada koordinasi dengan dinas. Ini dinas kesehatan atau dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Bung Billy? Dinas PMD, dinas kesehatan, juga tempat kami dinas pengendalian penduduk dan keluarga di sana. Jadi 3 dinas itu, Pak. Oke, pengendalian penduduk dan keluarga. 3 dinas. Ya. 3 dinas yang perlu dikoordinasikan. Pertama adalah dinas PMD, dinas kesehatan, dan dinas pengendalian penduduk keluarga berencana. Nah, tentu saja karena Bung Freddy ini adalah PD, maka koordinasi ini nanti akan dilakukan oleh TAPM, sehingga wait and see nih. Bung Freddy tapi bisa membawa pertemuan malam hari ini untuk berdiskusi. Sekali lagi untuk berdiskusi ya, untuk berdiskusi dengan teman-teman TAPM Kabupaten TTU, sehingga nanti teman-teman TAPM Kabupaten TTU juga bisa melakukan prosma seperti yang dilakukan oleh Bung Billy. Yang kedua adalah tentu saja dari hasil koordinasi ada RKTL-nya di tingkat kabupaten, tahu RKTL-nya seperti apa begitu ya. Lalu kemudian RKTL-nya salah satunya adalah perlu ada sosialisasi level kecamatan dan sampai level desa, sehingga yang bisa kita tangkap yang kedua adalah fasilitasi pembentukan RDS melalui musyawarah desa ya, Bung Billy maksudnya ya. Oke, musyawarah desa. Nah, isi dari RDS itu adalah para pegiat kesehatan, teman-teman semuanya, pegiat kesehatan. Nah, ini menjadi strategi kita untuk semakin memperbanyak kawan-kawan pegiat kesehatan ini. Jadi dikumpulin nih di RDS. Pengurus harian RDS awalnya dibentuk
melalui dipersiapkan oleh awalnya dibentuk melalui musyawarah desa, lalu kemudian DS mempersiapkan rembuk stunting desa, Jadi awalnya RDS itu mempersiapkan rembuk stunting desa. Dalam Bung Billy, ini saya review Bung Billy. Dalam perkembangannya ternyata justru di rembuk stunting desa salah satu agendanya adalah penyusunan atau penyempurnaan kepengurusan harian RDS. Lalu kemudian RDS juga sebagai tempat fasilitasi bagi posyandu remaja. Nah, ini saya familiar ini berkaitan dengan posyandu remaja, sehingga beberapa teman kemarin kontak-kontak termasuk Bu Lydia dengan materi posyandu remaja dan isu-isu kesehatan lainnya di desa. Nah, tentu saja berkaitan dengan hal ini tidak bisa lepas dari keberadaan KPM, yaitu melakukan inputan data 1000 HPK, teman-teman. Itu sumber dari Bung Billy berkaitan dengan yang dialami oleh Bung Freddy di TTU. Teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin berbagi kisah yang lainnya, saya persilahkan. Caitol. Apakah posyandu remaja itu sama dengan PIKKRR yang diinisiasi oleh Dinas Sosial, Bina Keluarga Remaja? Kita Pak Agus, Pak Agus Priyadi, Pak Agus Priyadi ambil poin nih, Bung Billy, ambil poin pada salah satu yang disampaikan Bung Billy tadi, yaitu berkaitan dengan posyandu remaja. Karena salah satunya memang di RDS itu ada posyandu remaja ya. Mungkin Bung Billy bisa mengkisahkan seperti apa berkaitan dengan posyandu remaja yang ada di Minahasa Tenggara, yang masih dalam lingkungannya di RDS. Iya, terima kasih Cak Itong. Jadi kalau dikatakan BKR ya, Pak Agus. Ya. Nah, itu sebenarnya hampir sama, tapi kemudian posyandu remaja yang kami gagas, yang difasilitasi di beberapa desa saat ini, muatannya di dalamnya kita lebih memfokuskan kepada sosialisasi. Yang tadi, sosialisasi contoh bahaya pernikahan ini. Ketika kami memfasilitasi kegiatan posyandu remaja, kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama. Jadi kalau di Minahasa Tenggara itu kebanyakan kalau disebut di sini pimpinan remaja gereja. Nah, lewat tokoh-tokoh agama ini yang kemudian kita masuk, dan konten utama dari posyandu remaja ini adalah sosialisasi, kemudian pengukuran dan penimbangan anak-anak remaja, dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Sebenarnya konsep sederhana itu yang kami awali. Nanti ke depan seperti apa, itu yang sedang kami koordinasikan dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebenarnya mereka mengapresiasi karena kita jalan duluan, meskipun koordinasinya sudah jalan. Dan awalnya kami mengecek dulu di puskesmas ada enggak ketersediaan tablet tanpa darah ini, supaya ketika pelaksanaan posyandu remaja ada yang diberikan juga untuk remaja-remaja putri, kan 6.000 HPK. Kalau yang awal kan kita kenal 1.000 HPK, belakangan kan kita sudah sama-sama tersosialisasi masalah 6.000 HPK. Jadi kalau ditanya hampir sama, bisa saja hampir sama Pak, BKR ini. Karena kami juga didorong seperti itu. Mungkin hal kecil tapi kami sudah mulai. Ternyata Bung Billy malam hari ini memberikan muatan yang luar biasa. Ini salah satunya ada 6.000 HPK. Selama ini percakapan kita tidak sampai pada 6.000 HPK. Sampai di saja Bung Billy itu sudah ngos-ngosan itu. Jadi nafas itu sudah ngos-ngosan pada 1.000 HPK. Apalagi ini kita mendapat asupan baru yaitu tentang 6.000 HPK yang itu wilayah cakupan atau sasarannya adalah remaja. Silakan teman-teman yang lain untuk berbagi kisah juga, apakah ada situasi
yang sama-nya belum terbentuk ataukah sudah terbentuk? Kalau sudah terbentuk, apakah rangkaian-rangkaian yang kalimat yang sudah saya tulis di whiteboard Zoom ini sudah terangkum semuanya atau belum? Terima kasih, Cak. Oke, Mohon izin, Cak. silakan. Itu sekali lagi itu bukan Mas Freddy, Frankie. Oh iya, Frankie lupa. Terlalu banyak baca novel. Oh, waduh. Itu kepanjangan itu lupa. di Franciscus gitu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Gini, Cak. Di kami sih RDS sudah kebentuk 12 desa, bahkan di 301 desa di Abad Bali sudah terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang menjadi kendala adalah di jajaran mitranya KPM. Ya. Lanjut. Di mitranya KPM yang menjadi kendala ada beberapa pengetahuan bahwa RDS itu seakan-akan itu miliknya pendamping desa gitu. Padahal itu kan SK-nya Kades gitu. Nah, bagaimana cara solusinya? Maka kami di Banyumas, khususnya di tempat saya, ya kami harus mengedukasinya dalam bentuk draft dan sosialisasi yang diawali dulu pada saat ada pembentukan TPID. Alhamdulillah sudah terbentuk. Itu mendekati apa yang diinginkan seperti di HDW. Tapi yang paling menarik di sini adalah tidak semua KPM itu mampu mengedukasi diri, karena jangkauan daripada sumber data itu yang begitu luas. Padahal kami sudah berusaha kepada Pemdes, boleh kok KPM-nya lebih dari satu, tapi lagi-lagi karena kita berbasis aplikasi, sehingga mereka tidak mau ke arah situ. Bahkan yang tadinya sudah difasilitasi dengan smartphone itu lebih dari satu, itu pun ditarik kembali. Itu yang kami alami, dan mohon bagi TPP yang bisa untuk meneruskan apa yang menjadi kendala kami, khususnya aplikasi, untuk sesegera terselesaikan. Karena terus terang setelah bulan Februari itu terhempas, tidak bisa fake, bahkan dari Januari minggu ketiga, akibatnya sekarang KPM kami nggak bisa maksimal untuk mengerjakan, atau kalaupun sudah mengerjakan, akhirnya tidak bisa secara sistematis seluruh KPM bekerja. Begitu, Cak. Terima kasih. Kang Iman, jadi RDS di Banyumas sudah terbentuk. Sudah. Bahkan identik nih dengan dana desa RDS. Betul, karena kami ngambilnya dari situ, Cak. Betul. Untuk pencairannya. Dan RDS identik milik pendamping desa. Sebetulnya kita kan nggak pernah miliki. Tapi karena kita yang kencang membentuk, jadi sekarang punya kita. Betul. Jadi opini teman-teman yang lain itu seperti itu memang, bahwasanya RDS itu identik Kemendes, begitu ya. Begitu juga dengan KPM, Cak. Sekarang kan KPM... ya, berbicara RDS dan KPM ini kan, kalau saya sampaikan kepada kawan-kawan, kepada TPP, kepada teman-teman di tingkat kecamatan, maksud saya camat dan jajarannya, kemudian kami sampaikan pula kepada DPMD, ini suami istri, ini pasangan, begitu ya, ini pasangan. Karena pasangan, maka ada dua subjek, dua subjek yang bertemu pada konteks 1000 HPK. Bahkan kalau di Minahasa Tenggara tadi itu sudah berbicara 6.000 HPK. Nah, dua subjek ini bertemu dalam konteks 1000 HPK. Ada beberapa KPM yang masuk di RDS. Ada RDS yang rangkap sebagai KPM, begitu. Nah, apakah ini bermakna pasangan? Saya jawab tidak, begitu ya. Tentu saja karena berbeda-beda, begitu. Sehingga
konteksnya adalah pasangan. Nah, saya tidak tahu, mungkin di tempat teman-teman apakah juga seperti yang saya sampaikan, berpasangan itu adalah subjek 1 dan subjek 2 bertemu, ataukah setengah pasangan, kadang-kadang menjadi RDS, kadang-kadang menjadi KPM begitu. Jadi kalau siang menjadi laki-laki, kalau malam menjadi perempuan begitu. Kayak TSI jadi. Oke, mungkin teman-teman agar juga bisa mengerucut nih dengan apa harapan Bung Franky, karena di desanya, di kecamatannya atau di TTU belum terbentuk nih apa RDS, lalu di Pati juga belum terbentuk nih RDS-nya. Padahal dalam konteks DRP, daily report kita itu ada fasilitasi menunya. Menu fasilitasi di dalamnya ada menu berkaitan dengan KPM, ada menu berkaitan dengan rumah desa sehat. Kita nggak bisa bayangkan ketika misalkan andai di BPSDM ada, kemudian andai di BPSDM ada verifikator melihat secara detail, oh ini menu untuk rumah desa sehat kok banyak yang kosong dan sebagainya. Ini terus kemudian akan menjadi kendala bagi kita. Ataukah kita balik pertanyaannya, apakah dengan munculnya RDS di dalam menu daily report pendamping secara otomatis mengharuskan kita untuk melakukan pendampingan pada pembentukan kelembagaan rumah desa sehat? Nah, tentu saja ini menjadi PR yang harus segera kita temukan jawabannya, biar teman-teman yang masih belum ada RDS-nya, sementara di daily report-nya sudah ada menu RDS-nya, bisa lega, bisa segera lega. Kalau sekarang kita coba masuk pada kepengurusannya. Kira-kira kepengurusan RDS itu apa saja ya? Kepengurusan RDS itu apa saja sehingga nanti teman-teman yang akan melakukan proses proses pendampingan pembentukan, akan melakukan fasilitasi pembentukan RDS, bisa memiliki gambaran nih komponen kepengurusan RDS. Silakan teman-teman, adakah yang mau berbagi kisah, berbagi cerita tentang komponen kepengurusan RDS? Oke, Cak. Saya ini. Oke, Bu Rosi, silakan Bu Rosi. Baik, Cak. Di sini, alhamdulillah di nagari dampingan saya kita sudah terbentuk RDS itu sejak tahun 2019, seperti itu. Nah, adapun ini secara alur teknisnya udah jelas tadi disampaikan oleh sahabat kita tadi Billy ya, Pak Billy tadi. Nah, kemudian saya menambahkan dari Kang Iman ini, karena tadi ada pertanyaan RDS KPM itu ada dia sebagai personilnya, ada sebagai pesertanya RDS, dan seperti itu tadi ya, Cak ya. Nah, di sini kami diatur oleh Perbub nomor 34 tahun 2019. Aduh, saya lupa tentang apanya itu, tentang pokoknya ada konvergensi stuntingnya lah, saya lupa. Nah, jadi di sini, Cak, untuk KPM itu sendiri, koordinator KPM itu sendiri wajib sebagai langsung dia menjabat sebagai ketua di RDS-nya itu sendiri. Nah, kemudian nanti ada seksi-seksi yang lainnya dan bidang-bidangnya itu juga ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah, seperti sekretarisnya itu sekretaris RDS boleh dijabat langsung oleh KPM sendiri. Kemudian untuk seksi bidang PAUD-nya, untuk bidang PAUD itu seksi PAUD itu langsung di PAUD sendiri, Bunda PAUD sendiri yang ditunjuk ya, Cak ya, berdasarkan musyawarah. Nah, kemudian juga ada seksi kesehatan itu dari bidan desa, seperti itu. Kemudian
seksi apa lagi air minum ya, air bersih itu kebetulan kami yang waktu itu tuh ditunjuk jorongnya sendiri. Apa jorong itu? Apa ya, RT ya? Jorong itu mungkin RT. Kadus. Kayak kadus. Mungkin ya kita agak sedikit apa ya, susah ya menyesuaikannya. Jadi seksi apa air bersihnya itu berasal dari jorongnya itu sendiri. Nah, kemudian kesehatan itu bidan, dan ada lagi untuk bendaharanya dari Ada bendahara ya? Di RDS itu ada bendahara itu dari kader Yandu. Dari kader. Ya. Ini pegang uang, serius pegang uang nih? Dia sih nggak pegang uang ini. Jelas itu kan untuk secara apanya kan dari ini langsung, dari kasih langsung gitu kan. Ini bendaharanya di sini untuk ininya aja, Cak. Artinya nanti mungkin mengorganisir ya kebutuhan terhadap kegiatan RDS itu sendiri. Nah, jaminan kesehatan itu juga kita ambil dari kader. Nah, seperti itu. Dari kader apa? Itu kader Yandu. Oke. Ya, ini menyesuaikan sesuai dengan indikator yang ada pada form 2A dan 2B. Seperti itu, makanya kita ambil seksi ini. Jadi kita ada 8 orang untuk kepengurusan RDS-nya sendiri. Dan RDS-nya ini sendiri, kegiatannya itu dilaksanakan per kuartal. Artinya 3 bulan sekali. Di mana setelah KPM itu melaksanakan pemetaan terhadap pelayanan sosial dasar. Nah, setelah lahir scorecard-nya setiap kuartal, maka kita melaksanakan di FGD di Rumah Desa Sehat ini tadi. Yang mana di sini kita membahas hasil dari scorecard yang telah disusun oleh KPM, yang mana data-datanya itu tadi berasal dari kader Yandu. Nah, seperti itu. Nah, disinilah berangkat dari data-data ataupun scorecard dari KPM ini tadi. Nah, disitulah kita pecahkan permasalahan-permasalahannya apa. Misalnya kuartal ini untuk di kuartal ini yang stunting itu sekian orang. Nah, kemudian yang untuk ada beberapa ibu hamil ataupun 1000 HPK yang tidak mendapat akses ataupun yang tidak memiliki air layak minum. Nah, air bersih layak minum. Seperti yang ini ditetapkan oleh bagian Kesling, Cak. Berarti tambah Kesling, ya, saya tambahkan ya. Kesling. Ya, Kesling dari Puskesmas. Ada Kesling. Iya. Jadi dari petugas Kesling, dari Puskesmas sampai Bunda. Jadi bersama mereka, artinya kita kan KPM ini tidak bisa memberikan status terhadap apakah ini airnya layak diminum. Kita tidak bisa berikan status, tentu kita harus kerjasama dengan Puskesmas atau tenaga kesehatan. Yang dimana di sana juga kita selalu setelah kita dapatkan hasil ataupun laporan dari kader Yandu, kita juga selalu koordinasikan atau konsolidasikan laporan itu tadi ke Puskesmas sesuai dengan bidang-bidangnya. Ada itu bagian di sanalah kita pilih. Kalau EPPG kalau kita kan sasaran kita kan 0 sampai 23 bulan ya. Sementara kalau itu sampai dia 5 tahun. Nah, di sana kita pilih mana masuk wilayah pendampingan kita ataupun kewenangan kita. Seperti itu, Cak. Nah, berakhir itu kita nanti keluarkan rekomendasi-rekomendasi terhadap hasil dari pemetaan kita itu tadi. Posyandu nanti yang misalnya
yang masih apa namanya, yang pelayanannya itu kurang baik, atau mungkin posyandu ini belum memiliki apa namanya ya, gimana Cak? Belum memiliki alat? Bukan, itu kalau untuk alat, alhamdulillah kita di sini kerjasama ya untuk mobiler ataupun penunjang APE, mobilernya Yandu, kita kerjasama dengan bidan desanya dan dengan itu Cak. Oke. Terima kasih Mbak Rosi. Iya Cak. Jadi teman-teman semuanya, Mbak Rosi ini sudah menyampaikan bahwasanya sejak 2019 ada RDS. Berarti di program inovasi desa ya Mbak Rosi? Iya. Saat itu? Oke. Nah, yang menarik sudah ada Perbub konvergensi stunting. Nah, ini tentu saja Bung Frankie, Perbub ini bisa kemudian menjadi ini tempat untuk naungan hukumnya, tempat untuk naungan hukumnya ketika desa membuat perdes, karena di dalam Perbub itu ada ada bagian yang berkaitan dengan peranan desa. Salah satunya adalah pembentukan rumah desa sehat. Jadi bisa jadi naungan regulasinya. Lalu kemudian koordinator KPM. Wah, ini nanti perlu dibahas ini. KPM itu 1 ataukah 2 ataukah 3 ataukah banyak sehingga perlu ada KPM. Nah, ex officio nih di Nagari Koto Baru, itu ketua Rumah Nagari Sehat itu adalah koordinator KPM. Ini menarik untuk kita bedah bersama nanti. Lalu kemudian dalam rangka melokalkan kata-kata desa, kenapa Mbak Rosi kok tidak pakai nagari ya? Rumah Nagari Sehat misalkan, Rembuk Nagari. Kalau Rembuk Nagari pakai ya Mbak Rosi ya? Kita juga kita nggak ada. Kita tuh musyawarah nagari. Oh, musyawarah nagari ya? Iya. Kenapa kok tidak pakai Rumah Nagari Sehat? Oh iya, jadi kita mengikut kepada ini Permendes juga gitu kan. Jadi sehingga itu tetap DS namanya, enggak RNS, enggak RNS gitu. Iya ya. Sering berarti teman-teman semuanya Kementerian Desa itu juga sering-sering perlu kebutuhan lainnya, tentunya itu menjadi bentuk penghormatan yang harus kemudian senantiasa kita pelihara, sehingga kalau di Jawa ada RDS, kalau di Sumatera mungkin ada RNS, ada Rumah Gampuang Sehat. Lalu di mana lagi begitu ada nama-nama lainnya yang sangat lokalistik. Kemudian ada bidang-bidang sudah. Nah, ada sekretaris, ada bendahara. Ini kalau kita diskusi panjang, ini bendahara ini benar-benar pegang duit kah? Kalau tidak pegang duit, ngapain dibentuk bendahara? Kalau pegang duit, perlakuannya transfer dari pemerintah desa, apakah perlakuannya hampir sama dengan BUMDes, yaitu pemerintah desa transfer dengan langsung kepada RDS, lalu kemudian masuk di catatan maupun di dompetnya bendahara, sehingga secara kelembagaan RDS-nya memiliki kemandirian untuk melakukan pengelolaan, atau seperti apa. Jadi kelak nanti kita akan mendiskusikan ini semuanya teman-teman. Lalu kemudian seksi-seksinya, ini seksinya kombinasi. Ada dari PAUD, ada dari bidan. Jadi pelakunya yang masuk dalam seksi ada pelaku yang memang sangat berkaitan dengan kewenangan nagari atau kewenangan desa, tetapi bidan bukan kewenangan nagari atau bukan kewenangan desa. Dia adalah dia berada di pemerintah kabupaten nih, berada di kabupaten yang SK-nya ditaruh di nagari atau di desa. Kemudian ada jorong sebagai seksi air bersih ya. Apa jorong, Mbak? Jadi di kami ya, di Nagari itu ada bidan yang di SK-kan oleh Nagari, itu namanya bidan jorong namanya. Berarti luar biasa ini. Berarti bidan di sana itu di SK-kan oleh juga ada bidan jorongnya, seperti itu, Cak. Sorry Mbak Rosi. Kepala desa itu kalau di sana itu disebut apa? Gimana, Cak? Kepala desa. Wali Nagari, Wali Nagari. Berarti ada bidan yang SK-nya dikeluarkan Wali Nagari ya?
Wah, keren, keren, keren. Iya. Ini kalau di Jawa nggak ada, namanya bidan itu ya SK-nya dari kabupaten, begitu. Itu Kalau bidan desa. di daerah Mbak Rosi sudah seperti ini, wah mantap ini. Itu bidan desa. Jadi kita tuh ada kewenangan nagari juga ya. Misalnya kan di suatu jorong itu atau suatu dusun itu kekurangan bidannya, bidan desanya, maka Nawali Nagari itu boleh meng-SK-kan untuk bidan tersebut. Nah, dari kegiatan kita ini semua, yang pelayanan sosial dasar ini memakai dana desa semuanya, Cak. Oke. Nah, kemudian di RDS ini nanti akan keluar usulan gizi spesifik dengan sensitif. Ya. Seperti itu, Cak. Oke, mantap, mantap. Terima kasih Mbak Rosi sudah berbagi ilmu malam hari ini, Mbak Rosi dari Kabupaten Pasaman Barat. Berikutnya karena Bang Rosi sudah, silakan Bang Rosi, silakan. Memang luar biasa, Cak. Salam sehat, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat wabarakatuh. Sedikit kita ingin berbagi terkait tentang bagaimana kondisi di Aceh secara umum. Nanti akan kita gambarkan juga bagaimana kondisi di kabupaten kota secara khusus. Mungkin saya minta waktu ya, Cak. Oke, silakan. Oke, yang pertama, ini karena memang kita tanganin, ini memang yang kita lakukan di Aceh ya, di Aceh pada umumnya. Yang pertama, dengan keluarnya pada itu Riskesdes tahun 2018 yang angka stunting ya mencapai 38,7%. Jadi ini menjadi hal yang sangat luar biasa, mengalahkan tingkat angka stunting di tingkat nasional pada saat itu. Maka Gubernur Aceh pada saat itu mengeluarkan peraturan nomor 14 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi di Aceh. Itu berawal dari itu. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut pada saat itu maka pemerintah Aceh melalui SKPA karena keistimewaan maka dibentuklah yang lebih rendah itu ada namanya tim pelaksana RGG. Jadi khusus di wilayah Aceh, ya khusus di wilayah Aceh itu ada namanya RGG. Ya, RGG itu seperti saya sampaikan tadi, RGG itu adalah rumah gizi gampung. Ya, jadi ini RGG ini akan mengarah, akan menyelesaikan permasalahan sensitif dan spesifik nanti yang dilakukan di RGG ya, yang dilakukan di RGG itu seperti saya sampaikan tadi ada intervensi spesifik upaya pencegahan stunting yang terdiri dari 14 intervensi. Nanti mungkin di lain waktu kita bahas. Begitu juga dengan sensitif. Nah, kegiatan-kegiatannya ya, kegiatan-kegiatan itu lebih kepada pelayanan gizi yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang berupa misalnya PMT, suplementasi dan segala macam. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan edukasi, kombinasi spesifik dan sensitif, kegiatan yang berupa struktur oleh kader dan TPGD namanya lagi ya, tenaga pelaksana gizi desa ya, TPGD tadi ya, itu lahir masuk dia ke dalam RGG gitu. Jadi tugasnya apa? Tugasnya misalnya mengidentifikasi masalah gizi, penyusunan perencanaan program RGG dan segala macam. Nah, maka di dalam TPG tadi juga itu ada kader pembangunan manusia ya yang masuk di dalamnya itu tugasnya lebih kepada proses pemetaan ya, proses pemetaan misalnya ada pemetaan bagaimana siapa yang terkena misalnya gizi spesifik dan sensitif macam-macam.
Dan begitu juga dengan mengatasi atau mengkaji permasalahan-permasalahan. Itu salah satu tugasnya KPM yang masuk ke dalam RGG itu. Nah, bagaimana strukturnya gitu? Nah, kita berbicara struktur. Nah, struktur di atas itu penanggung jawabnya adalah penghulu kalau negara. Itu struktur RGG atau TPGG? RGG. Nah, struktur itu di atas itu penanggung jawabnya adalah ada, ini sesuaikan dengan apa nih? Dengan penamaan wilayah, penyebutan kepala desa dan segala macam, ada yang kecil, ada yang kepala desa, ada yang penghulu. Ketuanya ada otomatis itulah ketua PKK. Ketua PKK di masing-masing kute, di masing-masing kampung. Nah, ada sekretaris, ada bendahara, dan di situ juga ada pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa seperti guru PAUD, tokoh masyarakat dan lainnya. Nah, di struktur pelaksana itu ada tenaga pelaksana gizi desa, ada bidan desa, ada anggota PKK, ada kader posyandu, ada pemuda kute dan segala macam. Nah, kesemuanya ini sasarannya kepada RGG, ya, khusus kepada bayi dan balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, sasaran umum pada keluarga dan masyarakat. Itulah bagaimana pelaksanaan RGG yang ada di kabupaten di Provinsi Aceh. Nah, pembiayaan gitu. Ya, kita masuk ke pembiayaan. Bidang atau seksi-seksi Pak Rozi? Bidang. Ada? Iya, ada bidang. Ya, ada. Masih ingat kira-kira Pak Rozi ada berapa bidang? Kurang lebih ada sekitar, kalau bidang ada sekitar 5. Nanti nanti bisa saya carikan bukunya. Ini ya, saya karena sudah hampir setengah tahun, Cak, tidak lagi cerita ini karena baru kita selesaikan rembuk stunting di tingkat kabupaten kemarin. Sekitar bulan 10 atau bulan 11 ya, lupa. Nah, kita beranjak ke pembiayaan. Ya, masuk di pembiayaan. Masuk di pembiayaan. Nah, pembiayaan karena kita otonomi khusus, ya. Di Aceh itu ada dana alokasi khusus, Apa? Dana alokasi khusus. DAK ya? DAK. Oke. Ya. Ada dana alokasi khusus, ya, yang dianggarkan di dinas kesehatan, ya, di bidang kesehatan, terutama di bidang kesga dan gizi, itu yang dimasukkan ke sana dan alokasi khusus ini. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lintas sektor, misalnya sumber daya air atau perumahan rakyat, ya, dan lain-lain itu ada juga dianggarkan, misalnya dari Cipta Karya, Cipta Marga dan Bina Karya, apa lupa saya, ya. Dinas PU yang jelas itu khusus membidangi terkait tentang bagaimana penuntasan MCK gitu misalnya kalau di dinas mereka. Nah, tetapi di dinas kesehatan itu berbicara bagaimana penguatan terkait tentang edukasi di samping dari dana desa. Ya. Nah, kenapa ada dana desa? Dana desa itu mensuplai terkait tentang insentif. Di samping memang ada kegiatan-kegiatan lain. Sebentar Pak Rozi, saya kepingin tahu, ya, rumah gizi Gampung ini ada di level kabupaten kah atau sampai di level desa? Di level desa. Oh begitu. Lalu kemudian bagaimana kaitannya dengan RDS mereka? Nah, nanti ini penamaan yang lebih ke penamaan ini sebenarnya. Tetapi di Aceh itu digeser secara khusus dia gitu. Ya, secara khusus terkait tentang apa-apa saja tugas dari apa-apa saja yang dilaksanakan oleh RGG ini sendiri. Lebih detail, lebih karena dia mengurus semua. Artinya, gitu. Karena tidak menggunakan istilah rumah desa sehat, tetapi tetap menggunakan rumah gizi Gampung. Iya. Karena semula sebelum ada RDS sudah ada rumah gizi Gampung, begitu ya? Itu ya, makanya tadi yang saya bilang tadi di awal, Cak. Oke. Keluarnya Riskesdes tadi yang saya sampaikan di awal
ya angka stunting itu di Aceh itu luar biasa pada ada ya stunting di sana ya? Itu mungkin yang apa Cak, yang membuat gerah gitu. Kenapa apa itu bisa ada? Karena ini kalau di Aceh Tenggara atau di Aceh stunting Cak. Jadi ini kan pendataan Cak. Pendataan ini kan kita masih bisa uji sebenarnya dan segala macam. Tetapi pada saat itu gubernur ya sesuai dengan peraturan gubernur nomor 14 tahun 2019 tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi namanya di Aceh pada saat itu. Kenapa? Karena keluarnya angka stunting yang mencapai 38,7% saat itu. Ini kan angkanya luar biasa sebenarnya. Jadi selanjutnya terkait tentang pembiayaan tadi. Ya, itu pun sudah diatur sebenarnya. Sudah diatur berapa pengkajian dan segala macam itu sudah diatur, biaya penyiapan makan, PMT apa segala macam itu sudah diatur. Itu pengaturnya berada dana gampung ataukah masuk di Perbu percepatan itu di teknis stunting? dia, Cak. Itu lampiran, maksud di lampiran dia. Sampai di sini saja dulu. Oke. Oke, terima kasih Cak untuk sekedar menyampaikan lokalistiknya Aceh terkait tentang bagaimana pencegahan dan penanganan stunting yang memang menjadi perhatian yang luar biasa dari Gubernur Aceh, dan itu dipresur ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh, 23 kabupaten kota. Mungkin itu, terima kasih teman-teman atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ya teman-teman sudah berbagi, Bang Rosi sudah berbagi tentang RGG. Jadi ada beberapa beberapa nama-nama lokal yang turut serta di dalam proses penurunan stunting. Tentu saja ini menjadi khasanah yang luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, sekarang jam 21.29, kita masih ada kesempatan setengah jam lagi menuju jam 10. Untuk itu saya persilahkan. Ini di layar kita ada Mbak Yuni yang sudah raise hand, Pak Agus. Kita persilahkan. Oke, Mbak Yuni, selamat malam. Selamat malam, Cak. Oke, ini pasti monitorkan dari tadi percakapan kami. Oke, kami persilahkan Mbak Yuni untuk menyampaikan beberapa hal yang bisa kami jadikan referensi. Silakan Mbak Yuni. Baik, terima kasih Cak. Selamat malam Bapak Ibu, kawan-kawan pegiat desa semuanya. Selamat malam. Pada dasarnya kalau Sumatera Barat ya secara umum itu seperti yang digambarkan oleh Ibu Rozi ya, LD dari 2 foto. Kebetulan saya dulu pernah ditugaskan juga di Pasaman Barat belum direlokasi ke Agam. Karena Pasaman Barat itu beruntung karena dia termasuk awal-awal ya yang menjadi lokus stunting. Kemudian dia juga mendapat pendampingan khusus dari Tanoto Foundation sampai sekarang ya. Jadi produk hukumnya yang berhubungan dengan stunting itu banyak banget. Jadi beberapa kegiatan cukup dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain ke sana karena ada pendampingan khusus dari mereka itu. Kemudian juga ya dikeroyokan lah karena itu awal-awal ya. Perguruan tinggi juga melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di sana. Ada di Gizi, ITS, banyak lah gitu. Jadi memang cukup diakui terdepan lah di situ. Tapi secara umum Sumatera Barat secara bertahap itu polanya sama karena kebetulan ketika program inovasi desa dikenalkan yang khusus untuk pencegahan stunting itu arahan dari provinsi, pendampingan dari provinsi itu cukup kuat sehingga kita berkegiatan itu fondasinya cukup bagus gitu. Nah, saya mencoba menghubungkan dengan kesulitan dengan yang dialami oleh Pak Frenky dan beberapa kawan-kawan yang ternyata belum ada RDS-nya di daerahnya. Barangkali sebagai dasar hukum yang bisa kita jadikan pegangan
untuk melakukan apa ya, melakukan advokasi, melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, itu bisa dipakai surat dari Dirjen itu Kemendesa. Nah, di sana disertai dengan 3 buah lampiran. Lampirannya itu juknis kegiatan konvergensi, yang mana di sana memperkenalkan 5 paket layanan konvergensi stunting di desa. Kemudian ada satu lagi juknis KPM, satu lagi ada juknis RDS. Jadi dengan berbekal yang ketiga itu kita agak sangat terbantu ketika melakukan advokasi di tingkat kabupaten. Ketika di kabupatennya sudah oke, kan tinggal membuat surat edaran kah namanya, surat resmi dari kabupaten lah untuk pembentukan ke seluruh desa, pemerintah desa. Saya pikir ini cukup gitu yang menjadi dasar hukum bagi kita. Cuman secara kondisi real di lapangan, RDS kita itu setidaknya menjadi bagi pengentasan masalah-masalah kesehatan, wabil khususnya persoalan stunting. Lintas lembaga ada di sana. Kemudian ada APM, guru PAUD, pengelola air bersih, juga ada bidan desa, semuanya berkumpul di sana. Nah, yang dengan adanya keluar Perpres 72 dan kemudian secara teknis ada lagi pengaturan oleh Kepala Badan BKKBN yang RANPAS itu, Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting itu lebih konkret, dia letterlet menyebutkan secara teknis begini dari pusat sampai ke desa, bahkan template SK-nya dan pengurusnya juga sudah ada. Nah, ada sedikit kegalauan posisi RDS di sini dengan PPPS tersebut. Nah, menarik bagi saya yang dikemukakan oleh Bapak Fakhrul Razi dari Aceh, ruang rumah gizi ya, RGG-nya itu yang diketuai oleh Ketua TPPKK itu justru identik dengan TPPS di desa gitu. Nah, apakah kita akan melebur menjadi TPPS? Karena dengan catatannya adalah RDS itu produk Kemendesa. Marwah kita ada di sana. Sementara TPPS itu diampu oleh BKKBN dengan nanti mendaratnya di kabupaten, leading sektornya di KB. Kalau kita sodorkan barang kita yang sudah ada, barangkali ego sektoral itu tidak akan mencapai ini ya, kesepakatan. Oh, saya terima aja lah begini. Nggak mungkin, karena di sana sudah agak rigid. Yang menjadi anggotanya adalah ini, bahkan ada tim penyuluh KB di tingkat kecamatan yang menjadi anggota di desa. Nah, kami menggagas untuk di daerah Sumatera Barat, bukan Sumatera Barat, daerah Agam, RDS itu tetap ada, RDS TPPS-nya juga ada. Nah, kita akan bagi-bagi gawe. Bagi-bagi ini TPPS ini sampai mana kewenangannya, tugasnya, dan kemudian RDS ini ada di mana. Jadi akan didudukkan siapa melakukan apa. Nah, ini dibuatkan di dalam Perbub Percepatan Penurunan Stunting. RDS sendiri, kalau kita lihat program kerjanya dengan TPPS, itu sangat ada perbedaan lah. TPPS itu dia bermain di daerah remaja putri, jadi konsentrasi mereka itu lebih ke pencegahan. Pencegahannya itu di masa-masa awal lagi. Kalau dulu hanya ketika perhatian hanya pada ibu hamil, kalau ini lebih ke awal lagi, di zamannya, di masa masih remajanya. Sementara kalau kita RDS itu mungkin lebih ke perencanaan gitu. Kalau kita konkret, nah kami merancang program kerja RDS itu setidaknya sepanjang tahun itu ada 1 kali 3 bulan, itu 1 kali rapat. Ada rapat triwulan RDS,
kemudian RDS melakukan kegiatan FGD stunting, kemudian memfasilitasi rembuk stunting, kemudian memfasilitasi penyusunan RAB kegiatan yang didanai yang masuk ke dalam RKP, kemudian setiap bulannya membahas laporan kegiatan KPM, temuan-temuan KPM di lapangan. Jadi RDS itu juga menjadi wadah bagi KPM untuk sosialisasi intern dulu, kondisi di lapangan sebelum RDS berkoordinasi dengan Nagari. Nah sekarang ketika rembuk stunting secara letterlet harus berada di dalam tim TPPS, maka kegiatan rembuk stunting yang pada awalnya difasilitasi oleh RDS, tetapi nanti dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari atau Musdes, itu akan berubah. Yang melakukannya adalah TPPS. Nah, jadi di sini rancangannya RDS masih menjadi inti kegiatan. Jadi dia tidak akan tergusur oleh TPPS, tapi dia sama-sama eksis. Namun yang ditemui di lapangan, beberapa anggota RDS itu yang menjadi koordinator RDS itu adalah ketua PKK, di mana di TPPS itu wajib hukumnya ketua PKK menjadi ketua tim. Nah, makanya tadi ketika ada gambaran dari Aceh, wah ini sepertinya sudah TPPS di sana, gitu. Kawan yang akan membentuk rumah desa sehat, yang belum membentuk sekarang, itu sebaiknya sebelum buru-buru mengadvokasi untuk membentuk RDS, perlu didudukkan dulu. RDS ini ada di mana, kemudian TPPS-nya ada di mana. Sounding ke Dinas KB. Nah, sounding ke Dinas KB, ini perencanaan Dinas KB seperti apa? Kalau kementerian kita jalannya di mana, kita bisa berbarengannya di mana. Nah, jadi kalau misalnya keluar nanti untuk pembentukan RDS enak. Jadi desa tidak bingung, loh ini ada pula RDS, ini ada pula TPPS ya. Nah, apakah tidak mungkin disatukan saja? Nah, kita balik. Apakah kita akan komit marwah kita sebagai pendamping desa, kita bergabung dengan TPPS? Apakah KB itu mau menerima warna kita? Nah, itu perlu tarik ulur gitu. Nah, tergantung kabupatennya juga nanti menjawab permasalahan ini. Jadi saran saya sebelum membentuk RDS, bagi yang belum membentuk RDS, bagusnya ini didudukkan dulu Dinas DPMN, Dinas KB yang kita fasilitasi gitu. Kira-kira demikian Kak tambahannya. Kalau yang lainnya kawan-kawan udah mantap deh saya. Oke, menarik ini. Makin kaya kita ini malam hari ini berkaitan dengan RDS, karena memang benar yang sampaikan Mbak Yuni, kalau di tahun 2022 ini masih belum terbentuk RDS, maka tampaknya perlu ada koordinasi yang cukup intens dan kuat, karena wajah TPPS itu identik dengan wajah dalam BKKBN, sementara RDS itu kuat di Kementerian Desa, sehingga tadi Kang Iman di awal-awal tadi menyampaikan RDS ini seolah-olah ada pencitraan atau image bahwasanya RDS ini milik dana desa, milik pendamping desa. Itu memang demikian faktanya. Nah, menurut saya ingin bertanya ini Mbak Yuni, berkaitan dengan saran dari Mbak Yuni yang berkaitan dengan RDS, berkaitan dengan koordinasi bagi teman-teman yang belum membentuk RDS. Kira-kira goal dari koordinasi itu nanti apakah perlu dituangkan dalam peraturan bupati yang isinya di dalamnya juga pembentukan RDS dan pembentukan TPPS? Bagaimana Mbak Yuni? Ya. Ini sebetulnya tergantung kita ya. Ya. Kalau saya secara pribadi, karena saya orang dari Kementerian Desa, perwakilan Kementerian Desa, saya akan berusaha bahwasanya ada RDS-nya begitu. Tapi kalau yang pengguna kita kan usernya kan pemerintah kabupaten.
Kalau pemerintah kabupaten mengatakan memandang bahwasanya tidak perlu dua-dua, satu saja, ya gimana gitu kan? Ya. Nah, bagusnya ya ini kawan-kawan yang belum terbentuk RDS-nya apakah sudah menjadi lokus stunting ya tahun sebelumnya atau baru tahun ini yang menjadi lokus stunting? Kalau baru tahun ini menjadi lokus stunting daerahnya, artinya dia akan ditagih perbuk peran nagari ya, peran desa dalam penurunan ya, betul, stunting. peran desa atau nagari dalam penurunan stunting, betul. Ya, bisa kita masukkan di sana gitu bahwasanya desa harus membuat kelembagaan yang mengakomodir kebutuhan untuk pencegahan stunting ini. Kemudian diurutkan seperti apa sih teknis kegiatan mereka, siapa-siapa yang ada di dalam rigid lah. Kita berharap dengan adanya Pergub tidak ada bisnis-bisnis lain lagi. Jadi goalnya itu Mbak Yuni ya, ada regulasi yang mengatur berkaitan dengan pembentukan RDS dan TPPS. Tentu saja itu harus ya tergantung kekuatan koordinasi kita ya. Kalau saya pada kalau langkah awalnya itu kita memang soal dulu kita ke dinas DPMN gitu kan. Ya. Dinas DPMN pasti bilang wah itu nggak ranah kita gitu kan, itu punya mereka gitu kan. Ya. Kita main ke dinas kesehatan, kabitnya yang ngurusin ini siapa sih gitu, kabit mana, kita main ke sana ya memang nggak bisa sekali dua kali langsung gol gitu loh, apalagi kalau kita bukan orang daerah sana gitu. Artinya misalnya saya di Kabupaten Agam tapi saya bukan penduduk Agam gitu loh. Agak sedikit berat kerja kita apabila kita memang bukan masyarakat di sana. Tapi kalau kita domisili di sana, setidaknya kita sudah punya channel. Itu teman sekolah kita dulu waktu di SMP gitu kan. Iya. Nah, gitu kan lebih mudah gitu. Strategi ya. Kalau nggak ada ya kita memang harus usaha gitu. Mainlah ke dinas kesehatan gitu kan. Mainlah ke dinas KB. Kita minta yakinkan juga orang TP2A, AP2, TP2A-nya, walaupun tidak berhubungan langsung. Nah, tapi mereka kan punya program tuh untuk anak, perlindungan anak gitu loh kan. Ini kan bagian dari perlindungan anak. Nah, panas-panasin lah, kita kipas-kipasin gitu kan. Main juga ke Bapeda gitu. Ketemu dengan kabit sosialnya, kabit perencanaannya, tembuskan lah itu masalahnya. Jadi kita kan tinggal golkan saja. Kalau mereka memandang penting, ya insya Allah itu akan mereka akomodir, mereka semuanya sepakat. Gitu. Jadi stunting ini harus dikeroyokkan seperti itu. Namun apabila tidak ada, ya seperti Bapak Fakhrul Razi itu yang dari Aceh kan nggak ada ininya, RDS-nya ya? Nggak ada RDS-nya kalau menggunakan RGG nah, itu artinya kalau tidak salah dulu, di dalam sosialisasi RDS itu adalah nama generik gitu. Jadi tidak wajib kita menggunakan nama RDS. Boleh kita seperti saya bilang tadi ke Ibu Rozi, kenapa enggak nagari sehat gitu kan? Betul. Boleh sebetulnya ini disampaikan oleh pendamping tingkat provinsi. Nama RDS itu nama generik. Boleh kita pakai nama generik ya? Atau sudah ada kelembagaan di sana, kearifan lokal yang sudah mengurus masalah kesehatan seperti itu, mau dipakai itu juga nggak apa-apa. Berarti tinggal difokuskan saja ya. Fokus pada ini ya, pada. Nah, jadi artinya kalau namanya RDS sih nggak masalah, isi aja tuh DRP kalau menurut saya. Mantap. Oke, Kak, terima kasih. Oke, luar biasa Mbak Yuni malam ini. Nah, berarti teman-teman semuanya harus progresif nih. Harus progresif, salah satunya melakukan proses koordinasi. Tentu saja berkaitan dengan koordinasi ada leveling. Berbicara leveling berarti rohnya, kekuatannya ada di kabupaten untuk melakukan koordinasi sampai kemudian terbentuknya regulasi di tingkat kabupaten. Karena desa menunggu nih regulasi tingkat kabupaten sebagai dasar hukumnya. Nah, Mbak Yuni tadi juga sudah mengingatkan ada beberapa dokumen atau naskah yang sudah pernah diterbitkan oleh Kementerian Desa,
yang itu bisa menjadi dasar bentukan RDS. Ada surat dari Dirjen. Coba nanti kita semuanya bongkar-bongkar folder, bongkar-bongkar laci di laptop kita, kira-kira masih ada nggak surat-surat itu. Lalu kemudian itu menjadi denyut ya, menjadi darah yang kemudian mendenyutkan nadi-nadi pembentukan RDS, pendampingan RDS kawan-kawan semuanya. Ini di samping kita ada, ini duduk berdekatan nih, Mbak Yuni, kalau dalam layar saya duduk berdekatan dengan Bang Ben. Ini juga kepingin berkisah bagaimana RDS yang ada di Wondama. Karena Bang Ben ini berada di Indonesia bagian timur, jadi kalau sekarang sudah masuk hampir jam 12 malam. Silakan Bang Ben untuk masuk di RDS. Terima kasih banyak Caitong, kawan-kawan yang saya hormati, para pegiat SDGs desa. Saya mungkin akan mulai dari awal dikit ya. Boleh Caitong. Jadi gini, saya cerita dulu kondisi kami di sini. Kami belum ada yang namanya RDS. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan deteksi stunting itu tidak ada. Ataupun kalau ada pun tidak, itu rahasia, bukan sebuah informasi publik. Konvergensinya juga tidak memenuhi standar. Kemudian kegiatan pencegahan stunting ini belum menjadi prioritas, baik pemerintah desa, pemerintah kampung maupun di pemerintah kabupaten. Baru belakangan ini saja dia terlihat geliatnya, karena ada Perpres 72 itu, dan ada edaran terbaru itu. Saya ada japri ya, Caitong, di WA. Ada file yang saya kirim terkait dengan SK yang tadi disebutkan sama Ibu Wahyuni, TPPS. Tim percepatan penurunan stunting. Nah, tadi saya sudah dengar penjelasan dari Ibu Wahyuni, tetapi menurut saya begini, kondisi saya harus mengadakan satu bentuk, istilahnya prioritas atau perhatian pemerintah terhadap stunting, terutama di kampung. Nah, itu kita bisa melakukan dengan RDS. Bagi saya RDS itu konsep, sehingga mau namanya apapun silakan. Tetapi unsur-unsur di dalam konsep itu harus terlibat untuk Nah, kita punya dua persoalan. Satu persoalan di lapangan, dan kedua persoalan regulasi. Persoalan regulasi ini lebih kepada ego sektoral, seperti yang tadi sudah diceritakan. Kalau saya tidak salah ingat, di dalam materinya Pak siapa yang waktu itu kita bicara soal EHDW, Pak Susilo, Caitong? Ya. Susilo. Waktu kita dengan Susilo itu, ada satu paparan dia yang menggambarkan bahwa ada beberapa kementerian lembaga yang menjalankan kegiatan konvergensi stunting, dan ada aplikasinya. Contoh, kesehatan punya EPPGBM, BKKBN punya SIGA, kemudian apa lagi itu? Statistik sekarang ada punya Cantik. Nah, semua ini data-data yang mereka punya itu harusnya diberikan ke kampung untuk menjadi ke desa, maksudnya. Data-data itu data layanan itu harus diberikan ke desa, sehingga desa bisa melaksanakan kegiatan berbasis rekomendasi hal itu. Jadi bagi saya sebenarnya kita perkuat aja desa, kita perkuat kampung dengan fokus utama adalah pencegahan stunting itu sendiri di kampung. Mau siapa datang dengan pakai nama apa silakan, tapi ini yang harus kita lakukan. Dan siapa yang memfasilitasi? Ya kita, tenaga pendamping. Sehingga kalau kita melihat pada kondisi di kabupaten saya, yang herannya buat saya itu adalah ada tim TPPS itu, dan saya juga dimasukkan di dalam situ. Tetapi mereka setiap berbicara aksi 8 aksi itu ya, yang dari Kemendagri kalau saya tidak salah.
itu kampung tidak pernah dilibatkan. Artinya datanya atau perkembangannya seperti apa itu tidak pernah dilibatkan. Beberapa kali saya ikut rapat itu, mereka tidak pernah menyampaikan soal itu atau meminta pandangan soal itu. Saya sampaikan soal RDS, tetapi dukungannya ya sedikit. Sehingga fasilitasi kita ini menimbulkan pertanyaan, kalau mereka berbicara soal data stunting di kabupaten, itu datanya dari mana? Kenapa desa tidak tahu soal data itu? Karena saya cross check ke bawah. Nah, ini yang kemudian perlu kita cermati bersama. Jadi bagi saya, sekali lagi, kalau saya ingatkan Caitong, tadi saya ada kirim contoh. Ada pendamping desa di tingkat kabupaten. Mereka masukkan di dalam salah satu bidangnya yang tadi disampaikan sama Bang Rasi. Jadi memang kita juga masuk di situ. Jadi bagi saya sekarang tinggal bagaimana yang penting barang itu jalan. Artinya pencegahan stunting atau penurunan stunting, konvergensi itu yang penting jalan dan masyarakat merasakan manfaatnya. Sehingga fasilitasi kita lebih baik kita fokus di desa. Kalau desa jalan, di atas mereka mau bicara apapun, desa kan punya kewenangan terkait datanya. Ada data SDGs, data miskin ekstrim, dan itu mereka sendiri yang melakukan. Sehingga bagi saya kita perkuat desa terkait dengan data-data itu, sehingga konsep apapun yang akan dipakai, nama apapun yang dipakai, desa tetap punya data tersebut. Dan itu harus diimplementasikan, artinya dilaksanakan data informasi berdasarkan data itu. Menggunakan dana mana? Dana desa bisa, dana lain-lain bisa. Kalau di saya sini ada yang namanya dana otsus, otonomi khusus. Itu juga ada untuk kesehatannya. Sehingga bagi saya itu bisa kita mau konsepnya dananya bersumber dari mana, aturannya dari siapa. Tetapi kita perkuat desa itu lebih penting. Sehingga mereka selalu punya data dan tahu apa yang harus dilaksanakan. Saya kira begitu, Caitong. Oke, menarik. Ada kurang. Sebelum diakhiri oleh Bang Ben, saya mau tanya, ada dua persoalan di lapangan, yaitu regulasi dan apa, Bang Ben? Regulasi dan implementasi. Ya, oke. Jadi jangankan di Papua, dimanapun tempat berada, tampaknya pada konteks implementasi masih ada banyak persoalan-persoalan, karena memang negara ini baru seolah-olah baru lahir ketika semuanya berbicara tentang ayo kita lepas ego sektoral gitu ya. Tapi sementara pada konteks penganggaran masing-masing menganggarkan. Nah, ini mau melepas ego sektoralnya pada konteks apa nih? Sementara kalau kita berbicara implementasi masing-masing disuruh bikin anggaran. Nah, maka agar kemudian terjadi konvergensi atau integrasi, perlu ada satu kelembagaan yang menurut saya bisa meluruhkan atau meruntuhkan ego sektoral tadi. Lalu kemudian RDS, tapi memiliki peluang yang sama dengan yang sudah terbentuk RDS-nya, Bang Ben, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni. Sehingga perlu ada proses penguatan di level pemerintah kabupaten, baik di DPMD maupun di BKKBN maupun di Dinas Kesehatan. Lalu kemudian banyaknya aplikasi. Nah, ini yang membuat aneh. Ternyata aplikasi yang berkaitan dengan stunting banyak. Kenapa kok tidak hanya satu aplikasi yang dikelola oleh misalkan oleh satu konsorsium, oleh para konsorsium yang kementerian-kementerian, artinya ada kerjasama kementerian, lintas kementerian dan kelembagaan mestinya. Ini misalkan koalisi beberapa kementerian atau kelembagaan berada dalam misalkan TNP 2AK.
atau tim nasional percepatan penurunan angka stunting, misalkan anak kerdil misalkan, ya sudah berarti regulasinya di situ, tinggal semuanya yang berkoalisi tinggal ngambil aja dari situ, mestinya kan seperti itu, sehingga upaya untuk menghimpun data dari bawah tidak perlu dilakukan parsial-parsial dengan parameter yang berbeda-beda, tetapi cukup satu aplikasi dengan parameter yang telah disepakati dalam kelembagaan. Usulan Bang Beng yang disampaikan Bang Beng menurut saya kawan-kawan semua ini bisa direkomendasikan untuk kemudian menyatukan berbagai aplikasi tadi itu. Tinggal kepentingan masing-masing kementerian dan kelembagaan dalam rangka menghimpun data sesuai dengan kebutuhannya, berarti kan perlu dipadukan konsep pembuatan aplikasinya. Lalu TPP masuk dalam TPPS. Jadi TPP, tim pendamping profesional, tambah IS masuk dalam struktur dalam struktur tim percepatan penurunan stunting. Lalu kemudian desa belum dilibatkan dalam penurunan stunting. Jadi aneh juga desa tidak dilibatkan dalam aksi penurunan stunting sementara datanya disedot terus nih. Terus artinya ya dalam konteks kemudian penurunan stunting tampaknya juga menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan bersama. Jangan-jangan hanya sampai menyedot saja. Kalau bahasa guyonan saya atau candaan saya, semua ternyata takut kalau Indonesia itu zero stunting. Kenapa? Karena kalau zero tidak ada program penurunan stunting. Itu guyonan saya pada semua OPD yang selama ini saya dampingi, dan tampaknya ya biarkan mereka resah dengan. Terima kasih Bang Ben sudah bertukar kisah yang ada di Wondama, dan tentu saja kalau kita selesaikan kalau kita turuti kalau kita gali terus dari Sabang sampai Merauke, tentu saja tidak cukup waktu kita untuk memperbicarakan hal ini. Tetapi yang kita lakukan malam ini ada banyak pengkayaan yang bisa kemudian pegiat SDGs lakukan, yaitu menyampaikan rekomendasi-rekomendasi. Salah satunya yang disampaikan dari Teluk Wondama, yaitu menyatukan berbagai aplikasi yang itu bisa kemudian menjadi cerminan bahwasanya semua kementerian dan kelembagaan memiliki kepentingan yang sama, yaitu melakukan penurunan stunting daripada hanya sekedar mengambil datanya. Toh data yang diambil oleh pihak siapapun tampaknya masih belum bisa diakses oleh desa, dan itu menjadi menjadi pekerjaan rumah kita ke depan. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan yang sudah berpartisipasi. Saya yang bertugas malam hari ini sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bung Billy, kepada Kang Iman, kepada Pak Agus, kepada Mbak Yuni, kepada Pak Ben, dan super khusus kepada Mas Franky yang telah membuka persoalannya sebagai